Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah misteri nenek kayu bakar. Cerita kali ini ditulis oleh MC Diktanya Demit. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Ini adalah cerita yang dulu berkembang dan menggemparkan salah satu kampung yang ada di lereng gunung di dekat kampungku. Tentang kemunculan seorang nenek misterius pencari kayu bakar yang seringkali menyesatkan para warga yang ada di kampung tersebut. Aku mendapatkan cerita ini dari kakakku yang mendapatkan seorang suami dari kampung tersebut. Sebuah kampung terpencil yang harus melewati jalanan menanjak dan melewati beberapa persawahan serta kebun-kebun bambu dan hutan yang cukup luas. Ini adalah POV ataupun point of view atau sudut pandang suami dari kakakku yang pada kejadian itu masih remaja dan tinggal di kampung tersebut sebagai seorang anak dari bandar sayur yang ada di sana. Maka dari itu kita mulai ceritanya. Nek, ngapain di hutan sore-sore? Mang Ujang terlihat panik ketika dia melihat seorang nenek-nenek yang sedang tergopoh-gopoh berjalan di tengah hutan dengan kayu bakar yang dia gendong di punggungnya. Suasana hutan yang mulai gelap disertai dengan kabut tebal yang turun membuat Mang Ujang ini sedikit panik karena dia takut dengan orang yang dia temui adalah orang yang sedang tersesat. Sebenarnya ini adalah hal yang wajar melihat orang-orang yang masuk ke dalam hutan seperti mengambil kayu bakar untuk dipakai di rumah mereka. Karena pada waktu itu, kayu bakar masih menjadi pilihan bagi para warga untuk memasak di dapur daripada memakai minyak tanah. Namun, melihat nenek yang tua dan juga renta di tengah hutan dengan kondisi yang mulai gelap serta berkabut, membuat Mang Ujang langsung menghampirinya dan menanyakan ke kampung mana dia akan pulang di sore itu. Dengan sebuah lampu panjang berisi air gula aren yang dia ambil di hutan dengan icuk sebagai penutupnya yang dia sarungkan di tubuhnya. Dia kemudian berlari mendekati nenek itu sambil kembali berteriak memanggilnya. Tidak lama, nenek itu kemudian menoleh ke arahnya. Wajahnya yang keriput terlihat jelas, kulitnya yang pucat serta kurus, serta rambutnya yang putih membuatnya sangat memprihatinkan. Tubuhnya sudah mulai bungkuk, dengan baju kebaya yang lusuh, dengan motif bunga berwarna pink kecil di bajunya, serta kain jarik berwarna coklat yang dia pakai, membuatnya Mang Ujang ini semakin iba. Gak ada anaknya gitu yang bantuin, sampai dia sendiri harus nyari kayu bakar sendirian di sana, gumamnya sambil mendekati nenek itu. Ada apa, Cuk? Jawab nenek itu sambil tersenyum. Mang Ujang yang berlari mendekati nenek itu langsung berkata di tengah kabut tebal yang menutupi mereka berdua di tengah hutan. Kalau nenek tinggal di kampung mana? Biar sama aku aja diantarkan. Nyari kayu sore-sore gini hati-hati nanti nyasar. Ini itu hutan, Nek. Nenek itu hanya tersenyum mendengar ucapan dari Mang Ujang. Apalagi setelah dia mengambil kayu bakar yang berat itu dari punggungnya dan dipindahkan kepada punggungnya untuk dia bawa. Mang Ujang menawarkan diri untuk mengantarkan nenek itu pulang. Dia teringat dengan almarhum ibunya yang jika dirinya masih hidup, mungkin umurnya tidak beda jauh dengan nenek yang dia temui di tengah hutan ini. Ayo Nek, sama aku diantarkan pulang. Nenek itu kemudian hanya bisa mengangguk. Mang Ujang mempersilahkan nenek itu untuk jalan duluan menembus kabut hutan yang tebal. Sedangkan Mang Ujang kini mengikutinya dari belakang
dengan bambu yang berisi air aren dan kayu bakar yang digendong di punggungnya. Namun setelah itu Mang Ujang ini menghilang. Dia tidak pernah pulang lagi ke kampungnya menemui istri dan anaknya. Dia juga tidak pernah datang ke pengepul gula aren yang ada di kampung di hari itu juga. Hingga besoknya hilangnya Mang Ujang jadi obrolan dari para pegawai bapak yang menjadi bandar sayur di kampung. Sambil memilah tomat yang ingin dipasarkan di pasar induk yang ada di kota, mereka mengobrol tentang Mang Ujang yang hingga ini hilang seperti ditelan bumi. Kalau si Ujang kemana? Selingkuh gitu ya ke istrinya yang muda. Hingga hari ini dia nggak pulang-pulang, kata salah satu pegawai bapak yang sedang mengobrol dengan temannya ketika bekerja. Siapa yang mau ke si Ujang yang kerjanya ke hutan nyari aren? Buat makan aja susah, apalagi buat selingkuh, balas temannya sambil memilah-milah tomat di sana. Kenapa nggak pulang-pulang? Bisa saja ke kampung sebelah, ke Jana Baru. Obrolan itu seperti menyebar begitu saja. Semua pegawai bapak di pagi itu pasti ngobrolin Mang Ujang yang menghilang hingga hari ini. Aku yang sedang membantu bapak dengan menaikkan hasil tani yang akan dijual di pasar induk hanya bisa mendengarkan obrolan-obrolan itu. Tidak biasanya Mang Ujang menghilang begitu saja. Dia hafal seluk-beluk hutan yang ada tepat di belakang kampungku itu. Dia adalah orang yang paling diandalkan bila ada warga kampung yang tersesat di hutan. Namun entah mengapa keberadaannya kini menghilang. Selama dia hidup, hampir setiap hari dia masuk dan keluar hutan itu, mencari semua hal yang bisa dia jual atau dia makan bersama keluarganya yang ada di rumah. Gula aren, jamur hutan, buah-buahan, bahkan anggrek hutan dia cari dan dia jual untuk kehidupannya. Sehingga akan sangat aneh apabila Mang Ujang menghilang tanpa jejak hingga hari ini. Di tengah-tengah obrolan yang serius itu, tiba-tiba bapak datang dari dalam rumah dengan sebuah buku catatan kecil yang sering kali dia pakai untuk mencatat sayuran yang sudah dipilah. Juga catatan dari petani yang menyetor hasil tani ke tempatnya. Tis, nanti setelah semua sayuran diangkut dan diantarkan oleh sopir ke pasar, kita ke rumah si Bu Ella ya. Kita bantu mereka bersama para warga lain untuk mencari Mang Ujang. Soalnya para warga akan berangkat mencari Mang Ujang. Aku hanya mengangguk mendengarkan hal itu. Sambil mengangkat peti tomat yang lumayan berat ke atas mobil, aku kembali mendengar obrolan dari ibu-ibu yang ada di dekatku. Hingga tidak terasa seluruh mobil kini telah penuh oleh sayuran yang akan dijual. Tidak lama kemudian mobil pun berangkat secara perlahan ke arah pasar induk itu untuk menjual hasil tani para warga. Aku pun mulai membereskan sisa-sisa sayuran yang terbuang dan membersihkannya sebelum akhirnya aku pulang ke rumah untuk membersihkan diri. 2 jam kemudian, aku yang sudah selesai membersihkan diri langsung menemui bapak yang ada di depan rumah. Kenapa si Mang Ujang bisa menghilang begitu saja ya Pak? Bukannya dia itu tahu jalur di gunung itu ya? Kataku sambil menunjuk ke sebuah gunung yang tepat berada di belakang kampung. Bapaknya juga nggak tahu Tis. Makanya ini kita berkumpul dulu di rumah Bu Ella atas saran dari Pak RW. Ya kita coba cari Mang Ujang di dalam hutan bersama para warga, kata bapak sambil mengajakku berjalan melewati jalan kampung yang sedikit berlumpur dan berbatu. Aku membalas perkataan bapak dengan sebuah anggukan. Sambil berjalan mendekati rumah Bu Ella, aku mengobrol banyak tentang Mang Ujang, seseorang yang menurutku tidak mungkin dia bisa menghilang begitu saja di hutan itu. Rupanya, warga sudah berkumpul di depan rumah Bu Ella. Terlihat Bu Ella menangis terseduh-seduh di dalam rumah dengan pintunya yang terbuka. Beberapa ibu-ibu termasuk ibuku sudah ada terlebih dahulu di sana, berusaha untuk menenangkan Bu Ella yang menangis atas kehilangan Mang Ujang. Sementara di luar rumah terlihat bapak-bapak dan juga para remaja kampung yang berkumpul menunggu instruksi dari Pak RW yang sepertinya memang sedang menunggu bapak di sana. Sebagai seorang bandar sayur di kampung tersebut, bapak memang dihormati oleh semua warga.
Wajar saja semua hasil tani warga bergantung kepada Bapak. Apabila Bapak tidak menjualnya ke pasar induk, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan hasil taninya, sehingga Bapak begitu dihormati oleh warga. Pak RW yang melihat Bapak datang bersamaku pada waktu itu langsung menyambutnya, dan dia berjalan mendekati Bapak dan membuang rokok yang dia hisap pada waktu itu. Sambil kemudian sedikit membungkuk, dia langsung bersalaman dengan Bapak. "Maafkan aku Pak RW, aku harus memastikan semua mobil sayur jalan dulu baru bisa ke sini," kata Bapak sambil sedikit tersenyum. Pak RW langsung menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia dan juga warga memaklumi apa yang Bapak kerjakan pada waktu itu. Pak RW langsung membuka diskusi ketika Bapak dan juga aku datang pada saat itu. Dimulai dengan rute pencarian Mang Ujang hingga pembagian kelompok pencarian yang menyebar ke beberapa titik di hutan itu. Terlihat pintu gerbang masuk ke dalam hutan yang nampak menyatu dengan alam, karena terbuat oleh beberapa pohon besar di kedua sisi jalanan setapak yang dahan-dahannya saling menyatu satu sama lain, sehingga membentuk sebuah gerbang. Aku dan juga Bapak kemudian masuk bersamaan dengan para warga kampung yang ikut mencari Mang Ujang. Mereka membawa semua peralatan dapur dan memukul-mukulnya di tengah hutan. Mereka percaya bahwa itu salah satu cara bagi mereka untuk menemukan Mang Ujang. Bukan karena mistis atau mitos, tapi karena suara itu bisa menggema ke sisi hutan, sehingga mungkin saja bisa terdengar oleh Mang Ujang yang hingga saat ini entah ada di mana. Aku terus mencari Mang Ujang di tengah rimbunnya hutan, namun tidak ada jejak yang ditinggalkan. "Gimana? Sudah ada si Ujangnya belum?" Bapak berteriak di tengah hutan, lalu seketika terdengar suara satu ketukan keras di beberapa tempat yang menandakan bahwa Mang Ujang belum ditemukan. Apabila Mang Ujang sudah ditemukan, mereka akan memberi ketukan beberapa kali sambil berteriak. Namun hingga waktu beranjak sore, Mang Ujang belum juga ditemukan. Pencarian kami nampaknya harus terhenti, karena kami sudah mencapai batas yang bisa kami lewati di tengah hutan. "Tis, berhenti Tis, jangan melewati lapangan itu," kata Bapak sambil menunjuk ke arah salah satu lapangan kecil di tengah hutan. Lapangan itu terlihat biasa-biasa saja, namun ada sebuah tugu kecil yang sudah dipenuhi oleh lumut, seperti sudah dibuat selama ratusan tahun di sana. "Kenapa Pak?" tanyaku. "Kita sudah berada di perbatasan dengan sisi hutan yang berbatasan langsung dengan kampung sebelah, dan kita dilarang ke sana. Karena di sana adalah area di mana para manusia melakukan pesugihan, yang masuknya melalui kampung sebelah," jawab Bapak dengan pelan. "Tapi Pak, bisa saja kan si Mang Ujang itu pulang lewat jalan sini?" tanyaku. "Apalagi dia akan tahu seluk-beluk hutan ini Pak." Aku mencoba untuk tetap masuk dan mencari Mang Ujang. Jujur aku tidak begitu tega melihat tangisan Bu Ella dan juga anaknya ketika kehilangan Mang Ujang pada saat itu. Namun Bapak menggelengkan kepalanya. Dia tetap tidak bisa mencari Mang Ujang lebih dari ini. Bahkan dia kembali berteriak untuk mendengar pendapat para warga. Jawaban mereka sama seperti Bapak. Mereka tidak mau mencari keberadaan Mang Ujang lebih dari ini. Pencarian hari itu rupanya tanpa hasil sama sekali. Bapak rencananya akan melaporkan hal ini kepada aparat desa di keesokan harinya, agar mereka ikut membantu mencari Mang Ujang di esok hari, agar semakin banyak orang yang mencari Mang Ujang dari pagi dengan para aparat desa. "Sekarang ayo kita pulang, kita kembali. Yang penting kita sudah berusaha untuk mencari Mang Ujang, namun tidak ada hasilnya," kata Bapak sambil menepuk pundakku dan kemudian membalikkan badannya untuk mengajakku pulang. Aku mengangguk. Sekilas aku melihat tugu kecil itu kembali, namun kali ini agak berbeda. Nampak ada seseorang yang lewat di antara pepohonan hutan. Seseorang yang bungkuk yang berjalan perlahan di belakang tugu itu. Jaraknya yang jauh membuatku secara tidak sadar berbalik dan mendekati lapangan kecil itu lagi.
Rasa penasaran akan sesuatu yang melintas di sana membuat kaki ini melangkah secara perlahan dengan kedua mataku yang terbuka lebar. Namun, "Mau kemana kamu?" kata bapak yang menarik kembali pundakku sehingga aku menghentikan langkahku pada saat itu. "Sudah bapak bilang, jangan mendekati tempat itu. Ayo pulang." Aku hanya mengangguk ketika bapak mengajakku pulang untuk kembali. Aku akhirnya membalikkan badanku, namun aku sempat menoleh kembali ke tempat tersebut. Dan betapa kagetnya aku ketika aku melihat sesosok nenek-nenek yang berdiri menatapku sambil tersenyum di sana. Aku tidak bisa memanglingkan pandanganku ketika melihat nenek-nenek itu. Dia terlihat seperti manusia pada umumnya, karena sinar matahari sore yang kini redup tidak terlihat membuatnya transparan seperti cerita-cerita hantu yang aku dengar. "Tis," bapak kembali memanggilku, dan aku akhirnya memanglingkan kembali wajahku dan kemudian membiarkan nenek itu berdiri di sana tanpa aku tahu siapa nenek itu sebenarnya. Malam pun tiba. Bapak yang merupakan bandar sayur dan Mang Ujang yang sering kali menjual hasil hutannya kepada bapak membawa dirinya iba kepada Bu Ella dan anaknya. Dia menyuruh ibu untuk menemani Bu Ella, membawakannya makanan dan jajanan hingga Mang Ujang ditemukan. Pak RW dan juga beberapa warga juga melakukan hal yang sama. Mereka menemani Bu Ella sehingga rumahnya terlihat sangat ramai pada malam itu. Memang benar, masyarakat di kampung saling membantu satu sama lain, dan itu yang aku rasakan terhadap perlakuan warga terhadap Bu Ella. Namun, berbeda denganku, aku mempunyai tugas yang mengharuskan aku beristirahat lebih awal, sehingga aku tidur ketika mereka semua berada di rumah Bu Ella. Karena tengah malam nanti aku akan terbangun kembali, menunggu mobil pick up yang dibawa supir ke pasar induk untuk menerima uang penjualan sayur dan menerima sayuran dari petani di subuh nanti untuk dijual kembali ke pasar induk di keesokan harinya. Waktu terus berlalu, tidak terasa sudah jam 1 malam. Nampak ada satu mobil yang diisi oleh Suhro sebagai sopirnya dan Nardi sebagai kenek yang merupakan pegawai bapak, hendak pulang ke rumah untuk menyetor uang kepadaku yang menunggu di rumah. Sebenarnya ada satu mobil lagi yang dikendarai oleh Iki pada saat itu. Namun karena jam 9 malam sayuran yang dia angkut sudah terjual, jadi dia pulang terlebih dahulu. Tinggal satu mobil lagi yang dikendarai oleh mereka berdua yang pulang setelah sayurannya habis terjual. Perlu diketahui, jalur masuk ke kampungku ini memang sedikit agak ekstrim pada saat itu. Jalanan yang menanjak dengan kontur tanah yang berbatu, juga tanpa penerangan sama sekali, dan tentu saja harus melewati hutan tempat Mang Ujang hilang hingga hari ini. Mungkin apabila kalian melewatinya ketika sekarang, jalanannya akan mulus, pohon yang menutupi jalanan tidak terlihat lagi, sehingga sinar matahari akan terlihat jelas. Namun dahulu tidak seperti itu. Hutan ini sangatlah lebat, dan dahan pohonnya pun sampai menutupi jalan. Tidak jarang, banyak sekali monyet-monyet yang melompat di antara pepohonan itu. Bahkan tidak jarang ada ular pohon berwarna hijau yang sering jatuh dan menimpa manusia yang ada di bawahnya. Namun hal itu tidak berlaku terhadap sopir-sopir bapak. Lebatnya hutan tidak menyurutkan mereka untuk pulang, karena memang sudah tugasnya mengantarkan sayuran dari petani ke pasar induk dan pulang ketika malam setelah sayuran habis terjual di hari itu. Katanya si Ujang hilang di hutan ini ya?" kata Suhro yang bertanya kepada Nardi dengan tatapannya yang fokus ke jalanan yang gelap sambil merokok. Nardi pun kemudian menoleh. Dia tersenyum mendengar hal itu dan menjawab dengan sedikit bercanda, "Diumpetin hantu mungkin, atau sedang tapa biar kaya?" jawab Nardi sambil menghisap rokok dan tersenyum kecil. Obrolan tentang Mang Ujang menghiasi perjalanan mereka ketika pulang. Mereka berdua heran, Mang Ujang yang tahu seluk-beluk hutan tiba-tiba kok tidak bisa pulang. Sesosok orang yang bahkan dipercaya ketika ada seseorang yang tersesat di hutan ini menghilang begitu saja. Di tengah-tengah obrolan mereka tentang Mang Ujang,
Secara kebetulan mobil mereka tiba-tiba berhenti di tengah hutan yang begitu gelap. Mesinnya mendadak mati hingga mereka harus turun dari mobil dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suasana gelap menyelimuti mereka pada saat itu. Pohon yang tinggi menjulang ke atas dengan suara hewan malam bisa membuat merinding dibuatnya. Namun Nardi dan juga Suhro nampak biasa saja. Jalan yang mereka sering lewati ketika malam membuat mereka tidak takut sama sekali. Duh, oi, ini air radiatornya kayaknya dikit dan juga perlu ditambah nih. Mang, punten eta air bawa di belakang jok buat ngisi air radiator, kata Suhro yang menyuruh Nardi untuk mengambil air minum untuk diisi ke radiator mobilnya. Nardi yang pada saat itu lagi merokok langsung turun dan membuangnya ke pinggir jalan. Dia kemudian menginjaknya beberapa kali agar nyala apinya itu padam. Sebelum akhirnya dia merokok air minum yang ada di belakang jok mobilnya untuk diberikan kepada Suhro. Namun, tepat ketika dia sedang mengambil air, tiba-tiba, "Lagi apa, Jang?" Sontak Nardi kaget ketika memanglingkan wajahnya. Dia melihat sesosok nenek-nenek tua di tengah hutan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia terdiam sebentar dan menjaga jarak dengan nenek itu. Dia melihat seksama nenek itu dengan kedua matanya. Bahkan dia melihat kakinya yang nampak-napak ke tanah pada saat itu. Dia memastikan bahwa apa yang dia lihat adalah manusia, bukan sosok makhluk yang datang kepadanya di tengah malam seperti ini. "Nek, nenek ngapain di tengah hutan malam-malam begini?" kata Nardi dengan nada yang heran. "Ini cu, nenek mau pulang setelah mengambil kayu bakar untuk masak besok," katanya sambil tersenyum. Senyumannya yang hangat kepada Nardi membuat dirinya semakin yakin bahwa nenek yang dia lihat bukanlah sesosok makhluk yang menjadi penghuni di hutan ini. Meskipun di dalam perkataannya ada sedikit hal yang membuat dia bertanya-tanya, kenapa dia mencari kayu bakar tengah malam begini, apalagi di tengah hutan yang sangat dihindari oleh warga kampung. Suhro yang melihat Nardi sedang mengobrol dengan nenek itu pun akhirnya mendekat. Dia juga heran dengan nenek yang dia temui di tengah hutan tanpa ada penerangan sama sekali. "Jang, nenek ikut pulang yuk, biar cepat kalau pakai mobil mah." Suhro pada saat itu mengangguk tanpa menanyakan alasan nenek itu berada di tengah hutan ketika malam. Ya sudah wajar bagi dia untuk membantu orang-orang yang nebeng dengan mobilnya ketika mereka akan pulang ke kampung. Bukan satu atau dua kali dia melakukan hal itu. Sudah menjadi rahasia umum bagi mereka yang melewati jalanan ini ketika malam dan menumpang kepada kendaraan yang melintas. Karena ya tidak ada kendaraan umum atau ojek yang melewati tempat ini ketika malam tiba. "Nek, duduknya di depan atuh ya. Masa duduk di bak belakang?" kata Suhro yang menawarkan diri untuk duduk di depan bersama dirinya, sedangkan Nardi duduk di belakang. Namun dia menolak. Dia berkata bahwa dia akan duduk di belakang saja hingga sampai ke kampung nanti. Dia hanya berterima kasih sudah diberikan tumpangan oleh mereka berdua. Aku yang menunggu mereka kini sedikit terkantuk-kantuk di depan rumah. Dengan secangkir kopi dan sarung yang menutupi seluruh tubuhku, aku menunggu mereka berdua sambil ditemani oleh Iki yang sudah pulang terlebih dahulu dan tertidur di sebelahku pada saat itu. "Pada kemana ini sopir ya?" kataku kembali melihat jam dinding yang sudah menunjukkan hampir jam 2 pagi. Aku hanya melamun sambil menyeruput kopi, melihat gelapnya malam di luar rumah yang bertabur bintang di atas sana. Namun, tidak lama berselang, aku dikejutkan oleh suara mobil yang dipaksa mengebut di jalanan berbatu. Di sana aku melihat Nardi dan juga Suhro yang nampak ketakutan di dalam mobil itu. Seketika aku langsung berdiri dan menghampiri mereka berdua. Mereka turun dan berdebat tentang sesuatu sambil berlari ke arah rumah. "Kataku juga itu hantu. Buktinya menghilangkan nenek itu," kata Suhro dengan napas yang terengah-engah. Namun
Hal berbeda diungkapkan oleh Nardi. Dia menolak argumen yang diberikan oleh Suhro. Tapi ini ada kayu bakar di sini. Masa hantu nyari kayu bakar? Ini lihat, masih ada kayu bakarnya, kata Nardi yang menunjuk ke arah kayu bakar yang tergeletak begitu saja di belakang mobil mereka. Seketika itu pula aku mencoba menenangkan mereka berdua. Suhro nampak ketakutan atas apa yang terjadi, sehingga dia mengebut di jalanan yang berbatu hingga sampai ke rumah pada malam itu. Aku mencoba untuk mencari tahu kenapa mereka bisa ketakutan seperti itu. Akhirnya, Suhro bercerita tentang nenek yang dia temui, yang tiba-tiba menghilang begitu saja sebelum memasuki kampung. Sehingga dia mempercepat laju mobilnya karena dia menyangka bahwa itu adalah hantu. Namun, Nardi sedikit ragu akan hal itu, karena dia sudah memastikan bahwa nenek yang dia lihat kakinya tidak melayang dan menempel ke tanah. Aku kembali teringat atas apa yang aku lihat di tengah hutan dengan cerita mereka berdua. Sesosok nenek tua yang aku lihat di lapangan tengah hutan, yang mungkin sama dengan apa yang mereka temui tadi di hutan. Apakah ini sebuah pertanda? Entahlah, aku tidak tahu akan hal itu. Aku hanya mengambil uang sayur dari mereka dan menyuruh mereka untuk pulang dan beristirahat secepatnya. Aku juga membangunkan Iki yang tertidur pulas di sana untuk pulang ke rumahnya. Dan kayu bakar yang ada di mobil Suhro akan dibawa Iki untuk dia pakai sebagai kayu bakar di rumahnya. Karena di antara mereka berdua tidak ada yang ingin membawa kayu bakar tersebut pulang. Aku pun memarkirkan kedua mobil itu agar gampang ketika sayuran diangkut ke atas mobil ketika pagi tiba. Sedangkan Suhro, Nardi, dan Iki kemudian pulang ke rumah masing-masing, yang letaknya masih berada di satu kampung denganku pada malam itu. Iki pulang sambil menggendong kayu bakar yang dia bawa, berjalan di tengah malam di sebuah kampung yang sepi dan hening ketika malam tiba. Yang ada hanyalah gonggongan anjing yang menunggu sang pemiliknya pulang ke rumah pada saat itu. Kondisi rumah pun terlihat sangat sepi sekali karena ibu, bapak, dan kedua adiknya masih tertidur pulas di sana. Dia pun akhirnya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Kayu bakar yang dia bawa disimpan di dekat pintu untuk nanti dia pakai ketika ibunya memasak ketika pagi tiba. Dia tertidur dengan lemas di sebuah kursi di ruangan tengah. Rasa kantuknya yang begitu kuat membuat dirinya kembali tertidur di atas kursi dengan kain sarung yang dia pakai untuk menutupi tubuhnya pada saat itu. Kampung pun kembali hening. Aku yang ada di depan rumah memilih untuk memejamkan mata di luar, menunggu para petani datang sambil membawa hasil tani ketika subuh menjelang. Sedangkan Iki dia dikejutkan oleh sebuah ketukan dari pintu ketika tepat jam 4 pagi. Sambil terkantuk-kantuk, dia melihat jam dinding yang ada di sana dan kembali bangun untuk membuka pintu itu. "Ngapain sih jam segini ngetuk pintu rumah?" katanya sambil menggerutu. Tok tok tok. Suara ketukan itu terdengar sangat pelan sekali. Ketika Iki masih berjalan menuju pintu rumah, mulutnya menguap. Dia masih kurang tidur karena terbangun ketika Suhro dan Nardi datang ke rumah pada saat itu. Dia membuka pintunya dengan perlahan. Suara decit pintu kayu terdengar dengan jelas ketika suasana sedang hening seperti ini. Terlihat sosok yang nampak asing muncul di depan pintu itu. Wajahnya tersenyum dengan tubuhnya yang nampak bungkuk. Rambutnya yang putih terurai dengan wajahnya yang keriput. Dia menatap Iki yang masih mengantuk di dekat pintu rumahnya. Ada apa ya, Nek?" Nampak Iki kebingungan. Ada nenek-nenek datang ke rumahnya ketika subuh tiba. Nenek tersebut mengangkat salah satu tangannya secara perlahan. Tangan yang benar-benar keriput terlihat dengan jelas olehnya. Dia membuka mulutnya secara perlahan sambil berkata kepada Iki yang ada di sana, "Nenek, mau bawa kayu bakar yang tadi ketinggalan di mobil?" katanya sambil menunjuk kayu bakar yang dia simpan di dalam rumah. Sontak perasaan Iki berubah ketika dia mendengar hal itu, seperti ada hawa dingin yang menusuk dari luar, yang membuatnya merinding secara tiba-tiba.
Belum lagi lampu yang menyala berkedip begitu saja dalam beberapa kali, membuat suasana di depan rumahnya menjadi menyeramkan. Selang beberapa menit berlalu, nenek itu tiba-tiba menghilang begitu saja, dan entah mengapa Iki yang membuka pintu rumahnya pun ikut menghilang. Hanya kayu bakar saja yang ada di dalam rumah dengan pintu yang terbuka lebar pada saat itu. Dan hal itu diketahui oleh keluarganya ketika pagi tiba. Tis, bangun Tis. Aku tiba-tiba dibangunkan oleh bapak di pagi itu. Rasa kantuk yang masih menyerangku karena aku yang kurang tidur membuat aku berat untuk membuka mata. Setelah aku menerima sayuran ketika subuh dari petani, biasanya aku akan tidur kembali di depan rumah dan dibangunkan di siang hari oleh bapak ketika sayuran sudah siap untuk diangkut ke mobil. Namun kali ini aku dibangunkan tepat 1 jam ketika aku tidur kembali. Aku diinterogasi tentang hilangnya Iki karena keluarganya datang dan menanyakan keberadaan dirinya yang kini menghilang entah kemana. Mereka bahkan membawa kayu bakar yang tergeletak begitu saja di dalam rumah sebagai bukti bahwa Iki sudah pulang ke rumah namun menghilang. Aku menjelaskan kembali tentang Iki, tentang kedatangan Suhro dan Nahri, juga tentang kejadian mereka bertemu dengan nenek-nenek di jalan yang membawa kayu bakar itu lalu menghilang begitu saja. Aku berkata bahwa Iki benar-benar pulang dan tidur di sebelahku ketika aku menunggu Suhro dan juga Nahri pada malam itu. Bahkan, aku menyusul mereka berdua untuk memperkuat argumenku tentang Iki dan memastikan bahwa Iki sudah pulang ke rumah. Apa gara-gara nenek yang nebeng ke mobil Suhro dan juga Nahri ya? Tanyaku kepada bapak. Bisa jadi itu adalah pelaku pesugihan yang ada di balik hutan yang kemarin bapak bicarakan. Karena sewaktu kita mencari Mang Ujang, aku ingat betul bahwa aku bertemu nenek-nenek di lapangan itu. Siang pun tiba. Nampak awan hitam muncul begitu saja dan menutupi matahari yang bersinar dengan terangnya di atas sana. Warga kini mulai pencarian kembali, di mana warga mencari kembali Iki dan juga Mang Ujang yang hilang entah kemana. Sedangkan Suhro dan juga Nardi dia berangkat ke pasar. Nardi kini menjadi sopir mobil yang seharusnya dikendarai oleh Iki. Mereka berdua pun diberikan amanat untuk melaporkan kejadian ini kepada aparat desa dengan berkas-berkas yang sudah bapak siapkan sebelumnya. Bahkan, bapak berpesan bahwa ini adalah laporannya, seseorang yang mereka kenal sebagai bandar sayur di kampung itu. Hal itu sengaja dia buat agar laporannya ini bisa diproses oleh mereka dan bisa membantu pencarian orang-orang yang hilang di sana. Entah mengapa, pencarian kali ini begitu sulit. Alam rupanya tidak berpihak pada kita semua. 1 jam setelah kita masuk ke dalam sana, hujan pun turun, membuat semua jalan menjadi becek dan licin. Apalagi kabut tebal pun turun sehingga membuat pandangan kita pun terbatas. Namun suara dari benda-benda yang dipukul-pukul oleh para warga membuat suasana di sana sedikit agak ramai. Meskipun lama-kelamaan suara itu menghilang satu persatu karena suaranya tertutup oleh hujan yang semakin deras di hari itu. Tis, tunggu dulu di sini. Bapak mau ke Pak RW ya untuk menanyakan tentang kelanjutan pencarian ini. Nampaknya hal ini harus segera dihentikan karena situasinya semakin tidak memungkinkan, kata bapak sambil menatap langit yang gelap. Aku hanya mengangguk dengan salah satu tangan yang memegang daun pisang untuk menutupi tubuhku agar tidak basah pada saat itu. Hewan hutan ketika hujan membuat siapapun akan kedinginan, termasuk aku yang sedang berada di sini. Aku akhirnya ditinggal sendirian. Bapak kemudian berbalik dan berjalan menuju Pak RW dan salah satu warga yang letaknya tidak jauh dari sana. Dia berjalan menembus kabut hutan dan secara perlahan menghilang begitu saja di sana. 1 menit, 2 menit, 3 menit, hingga hampir 10 menit berlalu. Aku tidak menemukan tanda-tanda bahwa bapak kembali kepadaku pada saat itu. Tubuhku semakin kedinginan karena hujan semakin deras dan daun pisang yang aku pakai kini tidak berguna lagi. Akhirnya aku berdiri kembali,
Melihat ke sekelilingku yang penuh kabut dan hawa hutan yang terasa hening sekali sekarang. Seperti tidak ada tanda-tanda bahwa ada warga yang dekat dariku pada saat itu. Aku seperti sendirian sekarang, di tengah hutan yang lebat dan diguyur oleh hujan yang deras. Dengan perasaan dingin yang menusuk, akhirnya aku memutuskan kembali menyusul bapak yang kini belum kembali. Jalanan yang licin akibat hujan juga kabut yang membuat jarak pandangku terbatas, membuat aku melangkahkan kakiku dengan pelan sambil berpegangan pada dahan pohon pada saat itu. Aku benar-benar tidak merasakan bahwa ada warga yang tadi ikut mencari orang yang hilang di sekitarku pada saat ini. Aku benar-benar sendirian sekarang. Yang kulihat hanyalah kabut putih juga pepohonan yang lebat. Apakah aku tersesat atau mungkin bapak yang tersesat? Entahlah, aku tidak tahu. Yang pasti aku harus bergegas untuk kembali karena aku benar-benar merasa sendirian sekarang. Hampir 10 menit aku berjalan. Aku tidak merasakan kehadiran bapak, juga para warga yang ada di sekitarku. Semuanya benar-benar hening. Hanya suara dari hujan yang deras saja yang terdengar olehku pada saat itu, hingga tepat ketika aku berjalan kembali. Aku pada kali itu melihat seperti ada dua bayangan yang sedang mengobrol di sana. Kabut putih yang tebal membuatku tidak bisa mengetahui mereka berdua. Dari bayangan yang aku lihat itu adalah bapak dan juga Pak RW yang sedang mengobrol di sana. Seketika rasa khawatirku hilang, aku menghela napas panjang dan bersyukur bahwa aku menemukan mereka berdua. Aku mempercepat langkahku pada saat itu. Jalanan yang licin membuatku harus berhati-hati. Namun, aku semakin senang karena aku semakin dekat dengan mereka. Beberapa kali aku berteriak, namun sepertinya suara hujan ini membuat mereka tidak mendengarkanku pada saat itu. Aku berjalan dan berjalan serta terus berjalan di jalanan setapak yang licin untuk mendekati mereka berdua. Rasa lega semakin terasa ketika aku semakin dekat dengan mereka. Meskipun jarak pandangku ini terbatas akibat kabut tebal, namun aku yakin bahwa mereka adalah bapak dan Pak RW yang tertutup kabut tebal di sana. Pak, Pak, aku mulai berteriak, mengangkat tanganku dengan harapan aku bisa menepuk pundaknya pada saat itu. Namun, bayangan itu seperti tidak bisa disentuh. Bayangan itu tiba-tiba berubah menjadi kepulan asap ketika aku ingin memegangnya. Hingga, seret, tubuhku oleng. Aku tidak bisa mempertahankan tubuhku pada saat itu. Sehingga hal itu membuatku terjatuh dengan sendirinya. Aku terguling di antara semak-semak hutan, bersamaan dengan hujan yang terus mengguyur tubuhku yang terjatuh pada saat itu. Seketika aku tidak sadarkan diri di sana, dan entah mengapa, aku kembali bangun ketika malam tiba di dalam hutan tersebut. Tubuhku terasa sangat perih sekali ketika aku terbangun. Ranting-ranting pohon yang aku tabrak ketika aku terjatuh pada saat itu membuat sebagian tubuhku luka-luka. Namun, aku masih bersyukur tidak ada salah satu anggota badanku yang terkilir pada saat itu. Hujan juga nampaknya sudah berhenti, yang kini berganti dengan sinar bulan purnama yang setidaknya bisa membuat kedua mataku ini bisa melihat keadaan hutan ketika malam, meskipun itu samar-samar. Aku sekarang harus bagaimana? Pikirku. Aku hanya terduduk lemas di bawah sebuah pohon besar di dekatku. Tidak terasa mataku tiba-tiba berkunang-kunang. Aku bingung harus melakukan apa sekarang. Kuk, kuk. Aku tiba-tiba kaget dengan suara yang tiba-tiba terdengar oleh kedua telingaku. Di saat-saat seperti ini, telingaku kini jadi semakin waspada. Apalagi di hutan, ya pada malam hari seperti ini sangatlah sepi. Suara hewan malam ini muncul dan juga terdengar olehku, terutama suara burung hantu yang mengagetkanku pada saat itu. Aku semakin berkedip ketakutan. Aku mendekatkan kakiku dan kemudian memegangnya. Aku menunduk karena aku sangat takut melihat keadaan sekitar yang kini gelap gulita.
Di tengah-tengah kebingunganku, aku terus-menerus berpikir tentang segala hal pada situasi seperti ini. Aku tidak bisa berteriak meminta tolong karena tidak mungkin kan ada warga kampung yang berkeliaran di hutan ini sekarang. Aku akhirnya memberanikan diriku mencoba untuk keluar dari tempat ini dan pulang ke kampung untuk beristirahat. Berusaha menembus malam dengan jalur yang aku ketahui, dan hanya bermodalkan sinar bulan sebagai penerangku satu-satunya. Setelah berjalan beberapa menit menembus hutan, langkahku tiba-tiba terhenti karena aku mendengar sesuatu yang muncul dari dalam kegelapan malam. Ada suara seseorang yang sedang berjalan dan menyeret kakinya di antara daun-daun kering di tengah hutan. Kerusak, kerusak. Suara tersebut kembali terdengar olehku. Bahkan suara tersebut semakin jelas terdengar oleh kedua telingaku. Dan suara itu membuatku sangat yakin bahwa itu bukanlah suara hewan malam seperti babi hutan yang datang kepadaku untuk mencari makan. Tapi itu adalah suara langkah kaki manusia yang sengaja menyeret kakinya di antara daun-daun kering secara perlahan. Entah mengapa, tepat ketika aku mendengar suara itu, hatiku berkata bahwa aku harus menjauhi tempat itu dengan segera. Tanpa penerangan sama sekali, aku akhirnya berjalan kembali dengan meraba pepohonan yang di sekitarnya. Aku melakukan hal itu agar aku tidak terjatuh akibat jalanan yang aku lewati ini penuh lumut dan berlumpur. Apalagi sinar bulan tidak sepenuhnya mampu menerangi jalanku. Pikiranku kacau, hatiku tidak karuan. Aku terus-terusan berpikir yang tidak-tidak selama di hutan ini. Namun aku harus tetap bergerak, karena aku harus bisa keluar dari hutan ini dengan segera. Tidak lama kemudian aku berjalan melewati pepohonan. Akhirnya aku menemui jalan setapak. Aku pun bisa berlari dengan mengikuti arah jalan itu. Aku yakin bahwa jalanan tersebut adalah jalanan setapak yang bisa menembus hutan dan sampai di kampung. Aku terus-terusan berlari dengan rasa takut melewati jalanan setapak yang becek dan berlumpur tersebut tanpa henti. Keringat dingin kini membasahi tubuhku. Tanganku tidak henti-hentinya bergetar karena ketakutan. Bahkan beberapa kali aku menutup telingaku karena suara-suara malam di dalam hutan membuat jantungku berdetak sangat kencang. Hingga langkahku ini mendadak terhenti di tengah-tengah jalan setapak yang aku lalui saat ini. Karena sepasang mata merah tiba-tiba muncul tidak jauh di depanku, bersamaan dengan bayangan hitam yang bercampur dengan gelapnya hutan pada malam itu. Apa itu? Mulutku mengeluarkan suara dengan sedikit bergetar. Tubuhku tiba-tiba terasa berhenti ketika ada sesuatu di depanku yang menghalangiku ketika aku berlari melewati jalan setapak ini. Aku kini hanya bisa terdiam dan tidak bisa menggerakkan tubuhku karena tekanan yang dikeluarkan oleh sesuatu yang tiba-tiba muncul dengan mata merahnya yang menyala di depanku. Aku berusaha membuat tubuhku bergerak kembali dengan rasa takut yang kini mulai memuncak. Aku mau tidak mau harus kembali berlari ke arah sebaliknya dengan mencari jalan lain agar aku bisa melewati sepasang mata yang berdiri di jalanan setapak tersebut. Namun, kerusak, kerusak. Dari arah belakang terdengar kembali suara orang yang berjalan. Suara yang tadi terdengar di dalam hutan yang rupanya terus-menerus mengikuti dengan kaki yang terus-menerus diseret melewati daun-daun kering agar suaranya terdengar olehku. Rasa panik dan juga bingung kini terasa olehku. Di ujung jalan sana ada sepasang mata dengan bayangan hitam yang besar yang menutup jalanan setapak tempat aku berlari pada saat ini. Dan di belakang sana terdengar suara langkah kaki yang mengikutiku dari belakang secara perlahan. Aku terjebak di antara keduanya, di mana di kiri dan juga kanan jalanan setapak itu hanyalah semak-semak berduri di antara pepohonan besar yang gelap gulita. Di saat kebingunganku pada saat itu, aku akhirnya melakukan hal yang menurutku sangatlah bodoh untuk dilakukan. Karena aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi pada kondisi yang genting seperti ini. Kerusak! Aku akhirnya berlari ke arah semak hutan dan membiarkan tubuhku terkena duri tajam yang melukaiku pada saat itu. Rasa perih mulai terasa di sekitar tanganku.
Aku hanya mengernyit kesakitan ketika aku sengaja membiarkan tubuhku melewati semak-semak hutan yang berduri. Aku terus-menerus berlari, melewati beberapa semak-semak yang menghalangi jalanku. Kaki tangan bahkan wajah kini terasa perih akibat luka yang disebabkan duri dari semak-semak tersebut. Aku mencoba bertahan dari rasa perih yang aku rasakan agar aku bisa terhindar dari sesuatu yang aku lihat tadi. Namun, ketika aku keluar dari semak-semak hutan dengan luka yang memenuhi tubuhku, aku menemukan sebuah tempat kecil yang dikelilingi oleh pepohonan hutan. Napasku terengah-engah. Aku sedikit membungkukkan badanku untuk menahan kedua kakiku agar aku tidak terjatuh. Aku kini berada di sebuah tempat yang dilarang untuk Bapak masuki ketika aku mencari Mang Ujang. Sebuah lapangan kecil dengan sebuah tugu di ujungnya yang merupakan tempat pesugihan yang ada di balik hutan ini. Aku tahu tempat ini. Tinggal aku kembali mengikuti jalan setapak. Aku berbalik dan juga mencari jalanan setapak yang pernah aku lewati bersama Bapak pada saat itu. Namun entah mengapa aku tidak melihatnya sama sekali sekarang. Lapangan itu dipenuhi oleh pepohonan lebat di semua sisinya, seperti tidak ada jalan keluar sama sekali. Aku bingung, aku sungguh sangat bingung. Aku harus melakukan apa untuk bisa keluar dari hutan ini? Jangan seperti orang yang linglung, mendingan bermain saja denganku. Nampak sebuah suara terdengar begitu saja di tengah hutan. Aku tidak tahu siapa dia, namun suaranya terdengar begitu jelas. Hal itu membuat detakan dari denyut nadiku yang secara tiba-tiba menjadi kuat dan terasa oleh tubuhku. Bersamaan dengan sebuah suara seorang wanita yang secara samar-samar terdengar olehku. "Kesini yuk, main." Jantungku kembali berdetak ketika suara itu terdengar. Ketika mendengar suara wanita dengan memakai bahasa Sunda yang terdengar dengan nada yang cempreng di tengah hutan yang gelap. Aku sengaja menghiraukan suara ajakan tersebut. Tubuhku yang ketakutan hanya duduk dan juga menunduk, berharap suara itu akan menghilang kembali di tengah hutan setelah aku tidak merespon atas apa yang dia katakan. Namun, aku merasakan sesuatu yang aneh ketika aku mencoba menghiraukan suara tersebut. Aku merasakan seperti sosok tangan yang sedang memegang pundakku pada saat itu. Juga kuku-kukunya yang tajam terasa ketika tangan itu menyentuhku secara perlahan. Aku semakin ketakutan karena tangannya yang terasa sangat kurus dengan kuku-kukunya yang panjang kini memegang salah satu pundakku dan menggerakkannya secara perlahan hingga ke arah leherku. Sret! Tangan tersebut bergerak secara perlahan. Aku yang ketakutan hanya bisa berdiam diri ketika tangan itu bergerak dengan sendirinya. Namun ketika tangan tersebut hampir saja menyentuh leher, plak, aku refleks menepis tangan itu. Aku langsung berlari sambil menjauhi pohon tersebut beberapa langkah. Dan ketika aku membalikan badan untuk melihat sesuatu yang memegangku tadi itu, aku sungguh kaget atas apa yang aku lihat kini. Aku melihat salah satu sosok wanita yang menggantung terbalik, tepat di salah satu dahan dari salah satu pohon tempat berdiri tadi. Tubuhnya menggantung seperti kelelawar, namun tidak terlihat sayap kelelawar yang terlihat di antara tangannya. Yang terlihat hanyalah tubuh yang kering kerontang tanpa pakaian dengan kuku-kukunya yang sangat panjang. Wajahnya terkekeh-kekeh kepadaku, rambutnya yang panjang dan terurai hingga ke bawah. Juga wajah yang terlihat sangat kurus dengan gigi-giginya yang tajam terlihat dengan jelas olehku pada saat itu. Kulitnya sangat pucat seperti mayat yang baru dikuburkan. Dia kini menggeleng-gelengkan kepalanya kepadaku sambil mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya padaku seperti ingin mengajakku bermain dengannya di tengah hutan yang gelap ini. Kenapa menjauh? Hihihi. Makhluk itu kembali berbicara padaku. Bahkan kini dia tertawa dengan lepas ketika aku berdiri dan melihat wujudnya yang begitu menyeramkan. Baru kali ini aku melihat makhluk dengan kedua mataku dengan sangat jelas. Dan itu tepat berada di depan mataku. Wah! Aku refleks berteriak di tengah hutan. Saking kerasnya suara yang aku keluarkan.
bahkan sampai membuat burung-burung yang akan tidur di dalam sarangnya mendadak bangun dan terbang menjauh. Dengan cepat aku melangkahkan kakiku lagi, meskipun rasa sakit yang perih karena terus-menerus berlari dan bekas duri yang melukai tubuhku terasa sangat menyakitkan. Tapi dalam pikiranku saat itu, aku harus segera menjauh dari makhluk yang dengan sangat jelas menampakkan dirinya kepadaku. Mau kemana? Kan mau main, jangan kabur. Hihihihi. Aku kembali mendengar suara dari makhluk itu ketika berlari menembus lebatnya hutan. Bahkan aku sampai beberapa kali terjatuh karena kurangnya penerangan yang menerangi jalanku dan rasa panik yang terasa olehku pada malam itu. Suara tawa yang memegahkan telinga kini terdengar jelas olehku ketika aku berlari, meskipun tampaknya makhluk itu tidak mengejarku. Namun tetap saja, suara ketawanya yang sangat keras dan menyeramkan terdengar sangat jelas di telingaku. Aku terus-menerus berlari tidak tentu arah kali ini. Aku tidak peduli kemana aku akan berlari. Yang pasti aku harus berlari lurus dengan sekuat tenaga agar aku tidak kembali ke tempat itu lagi. Hingga kurang lebih 10 menit aku berlari dengan ketakutan yang mendalam. Aku berhenti di salah satu batu besar di tengah hutan, dan aku yakin aku tidak akan kembali ke tempat tadi lagi, karena aku tidak menemukan batu besar ini ketika aku berlari dan kembali beberapa kali ke tempat tersebut. Aku sekarang tidak tahu ada di mana. Aku tidak tahu akan bisa keluar dari hutan ini kapan. Bahkan aku tidak tahu akan bertahan di hutan ini sampai pagi tiba atau tidak. Apakah ini yang dirasakan oleh Mang Ujang dan juga Iki yang kini menghilang di tengah hutan? Gumamku sambil merasa kecapean pada saat itu. Aku benar-benar bingung, sedih, takut, dan pasrah akan keadaan ini. Akhirnya aku menyandarkan tubuhku ke arah batu tersebut dan berharap tidak ada makhluk yang menampakkan dirinya lagi di tengah hutan. Apalagi malam semakin larut, dan itu adalah waktu yang pas untuk mereka memunculkan dirinya. Dengan tubuhku yang sangat kelelahan, aku akhirnya menyandarkan tubuhku di dekat batu tersebut untuk sekedar beristirahat. Namun rupanya teror yang aku alami belum selesai. Aku kini melihat setitik cahaya kecil di antara pepohonan hutan yang bergerak mendekatiku secara perlahan. Kerusak, kerusak, kerusak. Aku hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum pasrah akan situasi yang aku alami sekarang. Bahkan aku sedikit memukul-mukul batu yang ada di belakangku saking pasrahnya akan kondisi saat ini. Ya Tuhan, makhluk apa lagi yang ada di depanku itu? Aku yang sedang menyender tepat di sebuah batu besar di tengah hutan, kini melihat titik cahaya tersebut terbang dan melayang di antara pepohonan hutan dari kejauhan. Kerusak, kerusak. Terdengar lagi suara seseorang yang sedang berjalan, diiringi dengan titik cahaya yang terlihat sedang melayang ke sana kemari di antara pepohonan hutan yang lebat tersebut. Apakah itu Bapak yang membawa obor untuk menjemputku? Tidak mungkin Bapak menjemput membawa lampu minyak. Aku kini menggelengkan kepala. Pikiranku sangatlah kacau pada saat itu. Rasa lelah dan juga ketakutan yang menghantui pikiranku membuat aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Jadi siapa yang membawa cahaya itu? Titik cahaya yang tadi terlihat dari kejauhan secara perlahan mendekat dan mendekat. Aku yang sudah bingung ketika menebak cahaya tersebut, secara spontan berteriak ke arahnya. Oi, siapa kamu? Mau apa kamu kesini? Aku berteriak dengan sekuat tenaga, dengan harapan dia menjawab teriakanku dan memastikan bahwa itu adalah manusia. Namun tidak ada jawaban yang membalas teriakanku, sehingga tiba-tiba aku berpikir bahwa cahaya itu bukanlah cahaya dan sebuah langkah kaki dari manusia. Jujur, aku takut akan hal itu. Dengan napas yang masih terengah-engah dan tenaga yang hampir habis, aku kini berusaha menjauh dari cahaya tersebut. Namun, kaki dan juga tubuhku tampaknya sudah mencapai batasnya. Aku sudah sangat capek dan sudah tidak mampu lagi untuk berlari. Untung saja,
Di belakang batu tersebut ada sebuah celah kecil yang seukuranku. Aku dengan susah payah mencoba untuk masuk ke dalam celah kecil itu, meskipun harus merangkak mundur agar masuk ke dalamnya. Di tengah-tengah kepanikan, aku kini melepas bajuku, meskipun hawa dingin semakin terasa menusuk kulitku ketika aku melepas baju. Namun, aku sengaja melepasnya untuk menutupi celah kecil itu dengan bajuku, agar aku tidak ditemukan sesuatu yang mendekatiku pada malam itu. Dengan tubuh yang menggigil akibat hawa hutan yang dingin ketika malam tiba, aku menunggu dan juga menunggu di dalam celah kecil hingga aku merasa bahwa aku sudah aman. Mungkin sekitar 20 menit aku menunggu di dalam sana, hingga akhirnya aku kembali keluar secara perlahan. Baju yang aku pakai untuk menutup di celah kecil itu, aku pakaikan kembali ke tubuhku yang kini menggigil kedinginan, dan secara perlahan mengeluarkan kepalaku sambil melihat ke sekeliling di belakang batu tersebut. Sepertinya sudah aman, pikirku. Secara perlahan aku akhirnya merangkak dan keluar dari celah kecil itu. Namun aku masih tetap waspada, karena mungkin saja dia kembali muncul di suatu tempat di hutan ini. Dan benar saja. Lagi apa, Cuk? Sebuah tangan tiba-tiba menepuk pundakku dari belakang ketika aku sedang berdiri di belakang dan menghadap ke arah batu besar tersebut. Aku yang tiba-tiba kaget langsung membalikkan badan dan melihat salah satu sosok yang membuatku sedikit berteriak. "Jangan takut, Cuk. Ini nenek. Tadi nenek lihat cucu sedang berlari di hutan ini ketika nenek sedang mencari kayu bakar untuk masak. Jangan lari, soalnya nenek itu bukan makhluk yang nakut-nakutin cucu." Sesosok nenek tua itu muncul dengan wajah yang penuh keriput dan rambut yang tampak putih dan berantakan. Dia memakai baju kebaya yang sudah kotor dan berdebu, juga kain jarik berwarna hitam, dan tidak memakai alas kaki sama sekali. Rupanya, sebuah titik cahaya yang aku lihat sedang mendekati secara perlahan adalah obor yang dibawa oleh nenek tersebut. Dengan sedikit bungkuk, nenek itu terus-menerus berkata bahwa aku tidak boleh takut dengan dia, karena dia bukanlah makhluk menyeramkan yang aku temui tadi. Wajahnya penuh senyum. Tidak ada wajah yang menyeramkan seperti makhluk yang berwujud wanita tadi yang aku temui beberapa waktu yang lalu. Apakah ini nenek yang muncul di depan Suhro dan juga Nardi, sehingga ada rumor bahwa nenek inilah yang membuat Mang Ujang dan Iki menghilang? Rasanya tidak mungkin, karena aku bisa melihat bahwa dia adalah manusia. Aku langsung berpikir tentang rumor yang menyebar ketika Iki dan Mang Ujang menghilang. Namun, aku tidak bisa mengiyakan tentang rumor itu ketika aku bertemu dengannya di tengah hutan seperti ini. "Kenapa, Cuk?" Lamunanku tiba-tiba buyar ketika nenek itu bertanya kembali. Dia tersenyum seperti layaknya seorang nenek kepada cucunya pada saat itu. Aku langsung membalasnya dengan senyuman dan menggelengkan kepalaku pada saat itu. "Ini, Cuk, minum dulu lahangnya. Nenek yakin kamu pasti capek," katanya sambil menyodorkan sebuah bambu kecil berisi air gula aren untuk aku minum. "Terima kasih, Nek," kataku sambil menerima bambu kecil itu. Sebuah cairan air gula aren yang langsung diambil dari pohonnya langsung masuk ke dalam tenggorokanku. Rasa segar dari minuman itu membuatku yang sedang capek dan juga letih sedikit terobati. "Kasihan sekali cucu nenek di tengah hutan sendirian." "Bentar, Nek, nenek ini siapa ya?" kataku yang tiba-tiba memotong ucapan nenek tersebut dengan penuh pertanyaan. Nenek itu hanya mengangguk dan tersenyum dengan tubuh yang sedikit bungkuk. Nenek tersebut hanya mengambil bambu yang sudah aku minum isinya sambil berkata, "Nanti saja nenek jelaskan di jalan ya, Cuk. Kita ke tempat aman dulu ya. Bahaya soalnya kalau lama berdiam diri di tempat ini," kata nenek tersebut sambil mengangkat tangannya untuk mengajakku ke suatu tempat di hutan ini. Aku yang sudah capek dan juga letih akhirnya menuruti apa yang nenek itu katakan. Seperti sedang terhipnotis, aku akhirnya mengikuti nenek tersebut dengan cahaya obor sebagai penerangnya, tanpa sekalipun mempertanyakan tentang dirinya yang sendirian di tengah hutan itu. Hingga akhirnya
Aku kini kembali berjalan secara perlahan di tengah hutan, ditemani dengan cahaya obor dan sesosok nenek yang tiba-tiba datang entah dari mana. Terlihat sebuah gubuk kecil di dekat tebing yang menjulang tinggi di tengah hutan. Gubuk yang sepertinya sudah lama dibangun dan ditinggalkan oleh penghuninya. Entah siapa yang membuatnya di tengah hutan seperti ini, namun yang pasti, gubuk itu kini dipakai oleh nenek yang ada di depanku untuk dijadikan tempat tinggal. Aku yang berhenti sejenak di depan gubuk karena aku merasa seperti ada banyak sekali yang mengawasiku di tengah hutan, membuat nenek itu tiba-tiba berbicara dan membuatku tersadar kembali. "Yuk, masuk cuk." "Ah, iya nek," kataku sambil kembali berjalan mendekati gubuk tua tempat nenek itu tinggal. Nenek tersebut kemudian kembali tersenyum. Tidak ada aura yang mencoba menekanku dan membuatku ketakutan, seperti para makhluk yang menampakkan dirinya padaku beberapa saat yang lalu. "Maaf ya cuk, seadanya aja ini tempatnya. Bagaimana atuh dah? Nenek tidak ada yang bisa dimintain tolong di sini," kata nenek tersebut sambil membuka tirai itu. "Ah iya gak apa-apa nek. Malah aku yang ngerepotin nenek kalau ikut menginap hingga pagi tiba," kataku sambil ikut masuk ke dalam gubuk kecil itu. Gubuk itu terlihat sangat sederhana, hanya terdiri dari beberapa ruangan kecil yang menyatu menjadi satu. Ada satu ruangan besar ketika aku masuk, dengan banyak tumpukan dari tumbuhan hutan yang nenek simpan di ujung ruangan, juga sebuah tikar yang tampak usang dan berlubang di banyak sisinya. Di belakangnya ada ruangan kecil yang disebut goa, yaitu sebuah gudang kecil sekaligus dapur tempat nenek tersebut mengolah makanan. Ya tentu saja makanan-makanan yang dia dapat dari hutan untuk dia makan setiap hari. Tidak ada barang-barang yang sering kita temui di kampung. Tidak ada lemari pakaian, tidak ada jam dinding, bahkan tidak ada jendela di gubuk tersebut. Namun nenek tersebut dengan cekatan membuat barang-barangnya sendiri dari kayu untuk keperluannya. Bahkan mungkin nenek itu sampai harus berjalan ke balik hutan di mana tempat pesugihan itu berada untuk bertahan hidup. Karena di dalam gubuk itu ada gelas kaca bekas kopi pahit, nampan kuningan bekas menaruh semua sesaji buah-buahan dan kembang 7 rupa. Namun, kenapa baru kali ini rumornya ada ya? Apakah tidak ada warga kampung yang pernah melihat dirinya di tengah hutan? Hal itu sempat terbesit olehku, namun entah mengapa pikiranku itu hilang begitu saja ketika nenek itu kembali berkata kepadaku, "Istirahat dulu di sini ya, Cuk. Tidak ada yang berani masuk ke sini seperti tadi yang menampakkan dirinya. Jadi cucu jangan khawatir." Aku yang duduk di sana akhirnya bertanya tentang identitas nenek tersebut karena aku merasa mempunyai utang budi kepadanya. Kalau nenek itu siapa namanya nek? Karena ya aku dari tadi nggak tahu nama nenek siapa." "Siapa tahu nanti ketika pagi tiba aku pasti akan kembali mencari nenek karena sudah membantuku dan memberikan tempat istirahat di malam ini nek," kataku sambil malu-malu di hadapan nenek tersebut. Namun nenek tersebut hanya menggelengkan kepalanya. Dia seperti tidak ingin mengatakan namanya kepadaku pada malam itu. Kemudian perutku tiba-tiba berbunyi. Sudah beberapa jam aku belum makan apa-apa lagi selama berada di hutan ini. Nenek tersebut sepertinya mengerti tentang apa yang aku butuhkan saat ini. Dia hanya tersenyum. Lalu secara perlahan berdiri dengan tubuhnya yang sudah renta dan bungkuk. Dia akhirnya berjalan ke arah ruangan belakang sambil berkata kepadaku yang masih duduk di sana, "Cucu, diam dulu di sini ya. Nenek ke belakang dulu. Cucu pasti lapar. Kita bikin makanan seadanya ya, Cuk." Aku merasa malu karena suara perut yang lapar ini terdengar oleh nenek tersebut. Bahkan dia sangat baik ingin membuatkan aku makanan. Alhasil aku hanya bisa mengangguk tanpa sekalipun menatap wajah nenek tersebut karena aku sangat malu akan keadaanku pada saat ini. Tidak lama terdengar suara-suara seseorang yang sedang memasak dengan percikan-percikan api dari tungku yang menyala dan terlihat dari sela-sela dinding ruangan yang bolong karena usia. 10 menit berlalu, aku yang duduk dan juga melihat ke sekeliling gubuk tersebut. Akhirnya aku mencium bau yang enak sekali dari arah belakang. Dan tidak lama kemudian,
Nenek tersebut datang dengan nampan bekas sesaji dan potongan daging hewan di atasnya. Ini masih ada daging sisa babi hutan, Cuk. Maaf, takutnya cucu tidak suka, tapi ya mau bagaimana, cuman ada ini di sini, kata nenek tersebut sambil menyodorkan itu kepadaku. Jujur seumur hidupku aku belum pernah memakan babi hutan, apalagi ada larangan dari tradisiku yang tidak memperbolehkanku untuk menyantap daging-daging hewan buas yang bertaring di dalam hutan. Namun daging tersebut terlihat sangat enak. Ya mungkin gara-gara tubuhku yang sangat lelah dan kini kondisi tubuhku sangat lapar, sehingga aromanya membuatku ingin sekali menyantap daging itu. Kenapa bengong? Sok dimakan dulu, Cuk, biar ada tenaga, kata nenek tersebut sambil mengangkat tangannya. Akhirnya daging tersebut aku makan dengan lahapnya. Rasa daging yang terasa sangat enak kini seperti menari-nari di dalam mulutku. Padahal aku lihat daging tersebut hanya dibakar seadanya tanpa bumbu dan disajikan begitu saja. Aku makan dengan lahapnya hingga tidak terasa aku tersedak. Pelan-pelan Cuk makannya. Aduh, lupa minumnya belum ya? Cuk, mau buah-buahan juga, kata nenek tersebut dari ruangan belakang yang sedang membuat minuman untukku. Aku yang masih melahap makanan di depanku langsung menolak dengan halus. Dia sangat baik hingga mengeluarkan semua yang disimpan di ruangan belakang dan membiarkanku memakan semua makanan tersebut. Gak apa-apa, Nek, gak usah repot-repot, ini aja sudah cukup, kataku dengan sedikit malu-malu menjawab perkataan nenek tersebut. Ah, tidak apa-apa, kapan lagi nenek ada teman di sini? Tidak apa-apa, ini buah sekalian aja buat cucu. Nanti nenek tinggal metik lagi di hutan. Nenek tersebut berbicara sambil berjalan secara perlahan ke arahku. Tubuhnya yang bungkuk dan juga renta membuatnya kesusahan untuk berjalan. Dengan sebuah gelas kecil berisi air dan juga sebuah mangkuk kecil berisi buah-buahan yang dia bawa dan disajikan kepadaku pada malam tersebut. Makan yang banyak, Cuk, supaya nanti pulas tidurnya, kata nenek tersebut sambil menyodorkan satu gelas air yang berwarna agak bening dengan buah-buahan yang tersimpan di atas mangkuk kecil bergambar ayam jago. Buah-buahan seperti pisang, apel, bahkan buah pir ada di sana. Aku pun bingung dengan buah-buahan yang mahal ini, karena sepertinya tidak mungkin ada pohon apel warna merah yang tumbuh di hutan ini. Nenek yang duduk tidak jauh dariku terlihat mengamati gara-gariku ketika aku heran dengan buah-buahan yang dia bawakan kepadaku pada saat itu. "Kunaon, Cuk?" katanya bertanya kepadaku. Sepertinya buah apel dan juga pir ini mah nggak tumbuh di hutan ini deh, Nek," kataku sambil sedikit bertanya. Aku bukannya tidak menghargai nenek tersebut, namun semuanya terasa janggal. Tidak mungkin ada buah-buahan yang mahal yang hanya dijual di kota muncul di hutan ini. Nenek tersebut tiba-tiba kembali terkekeh kecil. Jujur aku sedikit merasa ketakutan ketika nenek tersebut terkekeh-kekeh. Wajahnya yang keriput dengan rambut putih dan cahaya lampu minyak yang menyinarinya membuatku bergidik dan juga merinding ketika mendengar tawanya. "Buah-buahan nenek baru bawa kemarin dari manusia yang datang ke hutan, terus melakukan ritual," sambil menunjuk ke tempat pesugihan yang diceritakan oleh bapak. "Ya udah, sok dimakan ya. Nenek mau keluar dulu ya, Cuk. Nenek mau ambil kayu bakarnya yang ketinggalan itu, Cuk. Lupa belum dibawa oleh nenek." "Cucu mah di sini saja ya, aman kok. Tidak ada makhluk yang akan masuk ke tempat ini, Cuk." Nenek tersebut kemudian kembali berdiri, keluar dari gubuk itu, dan meninggalkanku sendirian di sana. Lebih baik aku habiskan saja makanan yang disajikan padaku untuk menghormatinya. Karena kalau tidak aku habiskan, ya aku takut nenek tersebut akan sedih dan aku dianggap tidak menghargai apa yang dia berikan, pikirku. Aku pun akhirnya mengambil sebuah apel merah, apel yang hanya bisa didapat di kota besar dengan harga yang lumayan mahal.
Satu apel merah ini bisa sama harganya dengan 1 kilo apel hijau yang dijual di kampung sebelah. Dan untuk pertama kalinya aku akan memakan apel merah tersebut. Aku membuka mulutku dan memakan apel merah tersebut. Beberapa kali aku mengunyah apel tersebut. Meskipun rasanya agak hambar, namun aku ingat bahwa ini adalah apel bekas sesaji. Jadi ya wajar saja kalau sari-sarinya sebagian sudah dihisap oleh para makhluk yang tinggal di sini. Tapi rasanya ada yang aneh. Aku seperti merasakan ada sesuatu yang menggeliat-geliat di dalam mulutku. Ada sesuatu yang bergerak secara perlahan di antara gigi-gigiku pada saat itu. Aku yang penasaran langsung membuka mulutku kembali dan memutahkan apel yang sudah aku makan tersebut ke arah tanganku. Aku mendekatkan tanganku ke arah lampu minyak yang masih menyala di tengah-tengah ruangan. Dan ketika cahaya dari lampu minyak tersebut menyinari muntahan apel yang aku pegang, aku sungguh benar-benar terkejut atas apa yang aku lihat. Rupanya apel tersebut adalah apel busuk yang sudah berwarna coklat, juga dengan belatung-belatung yang menggeliat-geliat di dalamnya. Aku yang melihat hal itu pun langsung mendadak mual dan memuntahkan kembali segala sesuatu yang sudah masuk ke dalam mulutku. Ueh, ueh, ueh. Apel yang sudah dikunyah dan ditelan tiba-tiba keluar semua dan berceceran di atas tikar. Bahkan kini muntahan apel tersebut pun berwarna merah dengan kumpalan-kumpalan kecil dan mengotori tikar usang tempat aku duduk. Aku akhirnya mendekatkan lampu minyak itu ke dekat buah-buahan tersebut dan betapa terkejutnya aku. Astaga, makanan apa ini? Kataku sambil memegang kepalaku karena tidak percaya dengan apa yang aku lihat ini. Aku yakini terus-menerus memuntahkan semua makanan yang telah aku makan, meskipun tidak semuanya keluar karena sebagian dari makanan itu tampaknya sudah sampai ke dalam perutku. Tikar yang menjadi alas dari ruangan itu kini penuh dengan muntahan-muntahan makanan yang bercampur dengan darah yang berwarna merah tua yang dikeluarkan kembali dari dalam mulutku. Buah-buahan seperti apel, pir, dan juga pisang kini terlihat busuk, dengan banyaknya titik hitam di sekitar buah-buahan tersebut. Bahkan sebagian dari buah-buahan itu terlihat berjamur. Saking lamanya buah-buahan itu tersimpan dan tidak tersentuh satu kali pun oleh manusia. Juga minuman yang aku minum kini seketika berubah menjadi cairan darah kental yang dituangkan di dalam gelas, dan aku sudah meminum setengahnya dari gelas tersebut. Jadi, lahang yang diberikan oleh nenek tersebut adalah darah. Trak! Aku tiba-tiba menendang buah-buahan dan gelas tersebut hingga berserakan di lantai. Firasatku benar. Dari tadi aku merasakan ada yang tidak beres dengan nenek itu, kataku sambil berdiri. Aku memukul-mukul kepalaku sendiri karena ketika pertama kali bertemu dengan nenek tersebut, aku seperti terhipnotis dan percaya atas kebaikan yang dia berikan kepadaku. Aku langsung berdiri dan melangkahkan kaki ke ruangan belakang dengan lampu minyak yang kini aku bawa sebagai penerangnya. Buah-buahan busuk yang aku makan kini berserakan di ruangan tempat aku duduk, dan aku injak ketika aku melewatinya. Ruangan belakang yang hanya tertutup oleh sepotong kain panjang sebagai pintu pun aku buka secara perlahan. Sebuah kain putih yang tampak sangat kotor dan berdebu, dengan banyaknya bekas gigitan rayap ke segala sisinya, membuat kain putih tersebut tidak lagi utuh. Dengan perlahan tanganku akhirnya membuka kain putih itu, dan aku pun berjalan ke dalam ruangan kecil yang menjadi tempat nenek tersebut memasak makanan yang tadi disajikan kepadaku. Dan ketika aku membuka ruangan tersebut, aku semakin jijik dan menutup hidungku atas pemandangan yang aku lihat di ruangan belakang itu. Seekor bangkai babi hutan yang sudah membusuk kini terlihat di atas meja di ruangan tersebut. Babi hutan yang sudah terpotong di beberapa bagian membuatku ingin muntah kembali. Bau busuknya sangat-sangat menyengat, sehingga ketika aku semakin mendekat, aku mengangkat kerah bajuku yang kini nampak kusam dan mendekatkannya ke arah hidung agar aku tidak bisa mencium bau busuk yang menusuk itu. Banyak sekali bahan makanan yang sudah busuk di dalam sana,
sayuran kering yang menggantung di atas tungku, buah busuk yang tersusun rapi di salah satu sudut ruangan. Juga banyaknya potongan daging hewan yang membusuk secara bersamaan seperti bangkai babi yang aku lihat tadi. Aku panik. Aku semakin percaya bahwa nenek ini bukanlah manusia. Mungkin saja nenek ini juga membuat Mang Ujang dan Iki menghilang. Meskipun aku tidak melihat kedua orang itu di gubuk ini hingga sekarang, aku yang ketakutan akhirnya kembali. Namun, ketika aku kembali ke ruangan tengah, aku merasa penasaran dengan sebuah ruangan kecil di sebelah kiri. Ruangan yang hanya tertutup tirai tipis berwarna putih yang sudah kotor. Aku curiga Mang Ujang dan juga Iki ada di dalam sana. Sehingga tidak perlu waktu lama aku membuka tirai tersebut. Meskipun ketika aku melihat isi di dalamnya, aku melihat sebuah tulang belulang yang terlihat sedang duduk menyender di salah satu sudut ruangan. Tulang belulang yang tampaknya sudah lama terduduk di dalam gubuk ini, selama bertahun-tahun tentunya, dengan pakaian kebaya dan juga kain jarik yang sama persis dengan nenek yang aku lihat. Sontak hal itu semakin membuat ketakutan. Nenek yang memberiku makan ternyata sudah meninggal dunia. Seketika aku langsung berbalik dan ingin berlari dari gubuk itu. Namun, tepat ketika aku ingin melangkahkan kaki, tiba-tiba nenek tersebut tiba terlihat berdiri di depan gubuk dan tersenyum kepadaku. Seperti sudah mengetahui atas apa yang aku lihat, nenek tersebut tiba-tiba terkekeh sambil tersenyum kepadaku dengan cahaya dari lampu obor yang dia bawa di luar gubuk. "Mau kemana, Cuk? Kan kata nenek juga cucu jangan keluar dari gubuk ini, berbahaya. Mendingan balik lagi yuk ke dalam," kata nenek tersebut sambil terkekeh-kekeh kepadaku. Jangan seperti dua manusia yang sudah bertemu dengan nenek, yang kabur ketika melihat mayat nenek di dalam kamar. Ketika aku melihat nenek tersebut sekali lagi dengan seksama, aku seperti melihat salah satu tangannya yang membawa obor terlihat busuk. Bahkan cahaya dari obor itu bisa membantuku melihat adanya makhluk kecil yang menggeliat seperti belatung di dalam tangan yang busuk itu. Nenek tersebut kembali terkekeh di depanku. Aku yang sudah mengetahui bahwa sosok di depanku ini bukanlah manusia, melainkan wujud dari salah satu makhluk yang menyerupai nenek yang sudah meninggal di dalam gubuk itu. Aku langsung berbalik dan berlari kembali ke dalam, mencoba berlari ke arah ruangan belakang dan keluar dari sana. Tap, tap, tap. Aku berlari dengan sekuat tenaga ke ruangan belakang. Rasa takut dan juga rasa khawatir dan rasa gelisah yang tadi hilang kini muncul kembali di pikiranku. Namun, mau kemana, Cuk? Kan sudah nenek kasih tahu, sudah istirahat saja di dalam. Tubuhku mendadak kaku dan berhenti. Tepat ketika aku membuka kain penutup yang menjadi pintu belakang dari gubuk tersebut. Jangan seperti dua manusia yang sudah bertemu dengan nenek, yang kabur ketika melihat mayat nenek di dalam kamar. Namun ketika aku melihat nenek tersebut sekali lagi dengan seksama, aku seperti melihat salah satu tangannya ini terlihat busuk. Bahkan cahaya dari obor nenek itu ya bisa membantuku melihat ada makhluk kecil yang menggeliat seperti belatung di dalam tangan yang busuk itu. Hehehe. Nenek tersebut kembali terkekeh di depanku. Aku yang sudah mengetahui bahwa sosok di depanku inilah bukan manusia, melainkan wujud dari salah satu makhluk yang menyerupai nenek yang sudah meninggal di dalam gubuk. Aku hanya berdiri dan terdiam karena nenek itu menghalangi jalanku. Dengan tangan yang kini sedang memegang obor dan ranting-ranting pohon yang dia bawa di tangan kanannya, dia hanya terus-menerus tertawa dan menyuruhku untuk berdiam diri di dalam gubuk. "Jangan keluar, bahaya, Cuk. Mendingan di sini saja nemenin nenek," katanya sambil berjalan perlahan mendekatiku. "Enggak, ini enggak benar. Aku harus mencari jalan lain agar bisa keluar dan menjauh dari gubuk ini," pikirku. Nenek tersebut kini semakin mendekatiku. Langkah kakinya berjalan sangat pelan karena mungkin ranting-ranting pohon yang dia bawa untuk dijadikan kayu bakar terasa berat untuk dia bawa sendirian.
Tidak butuh waktu yang lama untukku berpikir pada saat-saat seperti ini. Aku langsung berbalik dan berlari kembali ke dalam. Mencoba berlari ke arah ruangan belakang dan keluar dari sana. Aku berlari dengan sekuat tenaga ke ruangan belakang. Rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah yang tadi hilang kini muncul kembali ketika aku sudah mengetahui isi dari gubuk ini. Semuanya hanyalah ilusi yang sengaja makhluk itu perlihatkan agar aku terjebak di dalamnya. Prang! Sebuah panci aluminium yang berisi darah hewan tiba-tiba jatuh ke tanah karena tersenggol olehku ketika sedang berlari dari depan gubuk, sehingga membuat darah yang kental itu berceceran di mana-mana. Aku yang masih berlari sudah tidak peduli lagi dengan jatuhnya benda-benda tersebut, karena pikiranku pada saat ini adalah bagaimana caranya aku bisa keluar dari gubuk ini dan menyelamatkan diri. Namun, mau kemana, Cuk? Kan sudah nenek kasih tahu, sudah istirahat saja di dalam. Tubuhku tiba-tiba mendadak kaku dan berhenti tepat ketika aku membuka kain penutup yang menjadi pintu belakang dari gubuk tersebut. Karena tepat di depanku kini terlihat nenek itu lagi, dengan wajah yang kini lebih menyeramkan karena obor yang dia pegang sengaja dia dekatkan ke wajahnya. Aku yang sudah bingung karena terus dihalangi oleh nenek tersebut, akhirnya menjawab atas apa yang dia katakan kepadaku. Aku sepertinya harus cepat-cepat pulang, Nek, kataku dengan penuh rasa takut. Karena ya pokoknya aku harus pulang, Nek, meskipun aku harus berlari di tengah hutan malam-malam begini, kataku yang bingung harus menjawab apa di depannya. Nenek tersebut tiba-tiba terdiam ketika aku menjawab hal tersebut. Wajahnya yang awalnya terlihat jelas karena cahaya dari obor yang dia bawa menyinarinya dari dekat. Dia menunduk di depanku. Namun ketika wajahnya menunduk, dia kembali tertawa dan terdengar olehku dengan suaranya yang sedikit berbeda dibandingkan suara tertawa yang terkekeh-kekeh yang tadi aku dengar ketika aku masih belum mengetahui apa yang terjadi di dalam gubuk itu. Prak! Ranting pohon yang dia bawa untuk dijadikan kayu bakar tiba-tiba dijatuhkan ke tanah bersamaan dengan suara tertawanya yang berbeda dari sebelumnya. Hahaha. Nenek itu kembali tertawa, meskipun suaranya kini sudah berbeda menjadi sebuah suara laki-laki dengan nada yang berat. Dan ketika dia berbicara, secara perlahan dia mengangkat kembali wajahnya dan memperlihatkan wujud aslinya kepadaku. Wajah nenek itu tiba-tiba berubah. Keriput-keriput yang ada di wajahnya kini berubah menjadi benjolan-benjolan yang bernanah dan memenuhi wajahnya. Bahkan beberapa benjolan tersebut sudah busuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Wajahnya menjadi sangat hancur, seperti sudah sangat busuk sekali. Apalagi ada beberapa dari benjolan tersebut yang sudah pecah, dengan banyaknya belatung yang menggerogoti dan berdiam diri di bekas-bekas benjolan yang memenuhi wajahnya itu. Astaga, pikirku yang kaget melihat sosok nenek yang berubah menjadi mengerikan. Aku yang sudah tidak sanggup lagi untuk berteriak, hanya bisa terdiam dan juga terbujur kaku di depan makhluk tersebut. Dan makhluk tersebut hanya tertawa dengan keras di depanku ketika memperlihatkan wujud aslinya. Temani nenek ya, Cu. Wujud tersebut masih mengaku bahwa dia adalah nenek yang sudah menjadi tulang belulang di dalam gubuk itu. Namun kini dia berbicara dengan suara laki-laki dengan tertawa yang berbeda dengan sebelumnya. Aku harus lari, aku harus lari, aku harus lari pokoknya. Begitulah pikirku. Aku kembali masuk ke dalam dan berharap bahwa makhluk itu tidak lagi muncul di depan. Bahkan aku berencana melemparkan lampu minyak yang dari tadi aku bawa ke arah makhluk tersebut apabila dia kembali muncul di depan sana. Namun setelah aku membuka kain yang menjadi penutup pintu depan di gubuk tersebut, aku hanya melihat banyaknya pepohonan hutan yang sangat gelap dan sunyi. Juga tidak terlihat banyaknya mata merah yang ada di sela-sela pepohonan hutan. Entah sudah berapa jam aku berdiam diri di gubuk ini,
Yang pasti, aku harus segera keluar dan berlari menjauh dari gubuk tersebut. Akhirnya, aku berlari keluar dari gubuk tersebut setelah aku meyakinkan diriku bahwa nenek tersebut tidak muncul di depan gubuk. Aku berlari dengan sekencang-kencangnya. Namun, ketika aku berlari, aku sempat berhenti sebentar ketika ada sebuah suara yang terdengar olehku dari arah gubuk. Rupanya makhluk tersebut kembali muncul di depan gubuk dengan wajah dan juga tubuh yang sepenuhnya berubah. Dia kini berdiri tegak, tidak bungkuk seperti ketika dia mewujudkan dirinya menjadi sesosok nenek yang aku temui tadi. Sambil tertawa kecil, makhluk itu berkata kepadaku ketika aku berlari menjauhi gubuk tersebut. "Nenek tidak akan mengejar, Cuk. Silakan saja berlari dari gubuk ini." Aku berlari meninggalkan gubuk itu hingga ke tengah hutan. Aku takut tubuhku bergetar hebat, bahkan kepalaku benar-benar pusing, sehingga aku sempoyongan ketika berlari. Entah apa yang terjadi setelahnya. Namun beberapa waktu berlalu, aku dikejutkan oleh suara gonggongan anjing yang ada di dekatku. Kesadaranku perlahan kembali. Aku membuka mata. Yang pertama kali aku lihat, aku secara ajaib tidak berada di dalam hutan, melainkan ada di depan pintu masuk hutan dengan sinar matahari yang sangat terik. Nampak banyak sekali orang yang berlari menghampiriku. Seketika aku mencoba untuk bangun, namun rasa sakit dari luka terjatuh ketika malam itu masih terasa olehku. Luka-lukanya masih belum mengering, bahkan bajuku yang basah karena hujan masih terasa. Rupanya selain ada tubuhku di sana, di sebelahku ada orang lain yang masih tidak sadarkan diri, dan itu adalah Mang Ujang dan Iki yang tertidur di sebelahku pada hari itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa aku bisa berada di sini? Aku mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi pada saat itu, namun kepalaku tiba-tiba pusing. Apalagi dengan gonggongan anjing dari aparat desa yang terus-terusan menggonggong ketika menjemput kita bertiga, yang rupanya hilang pada saat itu. Akhirnya, aku, Iki, dan juga Mang Ujang dievakuasi ke rumah. Aku ditanya macam-macam atas apa yang terjadi di dalam hutan sana. Dan semua cerita dari kita bertiga adalah sama, yaitu kita sama-sama bertemu dengan nenek kayu bakar, datang ke gubuknya dan pergi dari sana, berkata kepada bapak untuk mencoba mencari gubuk itu di tengah hutan. Meskipun harus masuk ke balik hutan yang berbatasan langsung dengan kampung sebelah, sebuah bagian hutan yang sering dipakai oleh orang-orang untuk pesugihan. Karena aku yakin mayat yang aku lihat di gubuk itu adalah benar-benar ada. Dan mungkin saja kemunculan nenek itu adalah sebuah petunjuk yang memberitahu bahwa ada satu mayat di dalam sana untuk kita ambil dan kita kuburkan dengan layak. Antara percaya dan tidak, bapak akhirnya berdiskusi dengan aparat desa dan juga Pak RW serta warga. Banyak yang tidak percaya atas apa yang aku bicarakan, namun mengingat Mang Ujang dan juga Iki mendapatkan pengalaman yang sama, maka mereka akhirnya sepakat untuk mencari mayat itu. Benar saja, ketika mereka mencari di hari berikutnya, gubuk itu memang ditemukan dan ada sebuah mayat yang tergeletak begitu saja di dalamnya. Mayat nenek yang pernah aku temui dan membuat aku terjebak di tengah hutan seperti ini. Alasan kenapa nenek tersebut ada di hutan hingga hari ini masih belum pernah diketahui alasannya. Namun ada beberapa rumor yang berkata bahwa sebenarnya nenek itu adalah tumbal bagi orang yang ingin pesugihan di sana. Namun entah mengapa nenek itu bertahan di dalam hutan hingga akhir hayatnya. Karena apa yang aku temui di dalam gubuk itu adalah apa yang dia lakukan semasa hidup di dalam hutan tersebut. Mencari makan dan juga mengambil dari sesajen serta kayu bakar untuk bertahan hidup di sana hingga akhir hayatnya. Akhirnya, aku dan juga para warga menguburkan nenek itu di pemakaman desa. Semua warga kampung berdoa bersama-sama untuk nenek tersebut dan dimakamkan tanpa ada penanda nama. Ya karena kita sendiri tidak tahu siapa dia. Hingga aku menikah kepada kakak pemilik akun ini,
Aku masih mengingat-ingat kejadian itu. Mungkin hanya generasiku yang tahu, dan generasi anak-anakku secara perlahan melupakan kejadian tersebut. Aku hanya ingat, satu malam setelah mayatnya dikuburkan, tepatnya ketika aku berdiam diri di depan rumah untuk menunggu mobil sayur pulang, aku kembali bertemu dengan nenek itu tepat di seberang jalan. Dia muncul begitu saja di kegelapan malam. Dia tersenyum kepada aku dan berterima kasih atas apa yang warga lakukan terhadap mayatnya. Setelah itu, dia menghilang dan tidak pernah menampakkan diri lagi kepadaku hingga saat ini. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Karena itu membantu channel ini berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa nih untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.